حسن النيات أشهد أن لا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ربنا رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين. اللهم صل على حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri napas kehidupan yang setiap detik Allah pelihara sehingga kita masih bisa melangsungkan kehidupan. Mudah-mudahan dengan banyak mensyukuri apa yang diberikan Allah, termasuk keimanan, keislaman, ma'rifah dan afiah, sehat lahir dan batin. Insya Allah kelak kita dijadikan Allah dan dikumpulkan bersama orang-orang yang abadan syakura, yang pandai bersyukur. Muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajinya tentang mimpi. Yang lalu kita sudah disebut ya, mimpi itu terbagi dua. Ada yang mimpi ampusi, ada yang mimpi afaki. Beliau membaginya menjadi dua ya. Dan yang dua ini juga terbagi dua, masing-masing terbagi dua. Ampusi ada kalanya dari akhlak terpuji, ada yang dari tercela. Ampusi ini berasal dari kata nafs. Mimpi berasal dari jiwa kita, dari ruh kita ya. Kemudian ada yang afaki. Afaki juga ada dua. Nah, kalau berasal dari akhlak yang terpuji seperti melihat surga ya, disebutkan melihat nikmat surga, melihat bidadari-bidadari atau penduduk surga, termasuk pelayan-pelayan surga, cahaya-cahaya yang ada di surga ya, cahaya-cahaya putih. Juga mimpi melihat matahari. Ini lambang yang baik ya, melihat matahari, melihat bulan. Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat melihat Allah dalam mimpinya. Nabi SAW bersabda, "Satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Kelak kalian akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Sehingga nanti mimpi melihat bulan purnama ini ada yang mentakwilkan menandakan kesempurnaan ma'rifat, melihat bintang-bintang, dan yang berkaitan dengan hati. Adapun mimpi yang berkaitan dengan ketenangan jiwa, ini dicontohkan beliau seperti ya, bermimpi melihat hewan halal ya, ma'kulal lahan, seperti burung-burung at-tuyur, karena burung-burung ini lambang dari ma'isyatul mutmainnah fil jannah, lambang dari kehidupan yang tenang di surga ya. Ketika banyak taman-taman, kemudian ada burung berkicauan, itu burung berkicauan itu lambang ketenangan ya. Termasuk bermimpi dengan melihat kambing, binatang kambing dan burung-burung, melihat bakar, sapi. Bakar ini diciptakan dari, kalau beliau menyebutnya diciptakan Allah dari
surga, didatangkan Allah dari surga untuk diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, karena Nabi Adam itu zira'ati fid dunia, beliau bertani, maka didatangkan Allah surga. Dan ibil, ada onta putih. Nah, onta putih ini termasuk juga didatangkan dari surga untuk memperindah Ka'bah secara zahir dan batin. Kemudian ada bighal, ada khail, ya. Ini juga diciptakan Allah untuk apa? Untuk alat jihad kecil dan jihad besar, perang. Semuanya berkaitan dengan hari akhirat. Di dalam hadis disebut annal ghamam khuliqa min asal jannah. Nah, jadi sebuah hadis beliau kutip, kambing diciptakan dari madu surga, sedangkan sapi diciptakan dari minyak ja'faron, dan unta diciptakan dari cahaya surga, dan khail bighal diciptakan dari mirrihiha, kuda diciptakan dari riha, baunya surga, ya, atau dari angin surga, ya, rih, angin. Adapun bighal diciptakan dari sifat ketenangan, ya, sifat mutmainnah yang paling rendah. Maka barang siapa yang melihatnya dalam mimpi, ini iktibar, ya. Bila seorang mimpi melihat bighal, kata beliau, maka ini iktibar seseorang itu sedang dalam keadaan kaslan, malas ibadah, dan berat untuk mendirikan sholat, berat berdiri, berat duduk. Nah, jika terjadi seperti demikian, maka beliau mengatakan kita harus bertaubat, illa taubah, ya, dan banyak istighfar. Jadi kalau lagi malas badan kita, mimpi bighal itu tanda malas ibadah. Kalau lagi malas, kita harus tobat, banyak-banyak istighfar. Karena biasanya rasa malas itu muncul dari sifat-sifat yang tidak baik dari jiwa kita, termasuk sifat kebinatangan itu. Kemudian beliau lanjutkan, wa ma yata'allaq minha birruh, sementara mimpi ampusi, yang berkaitan dengan ruh, ini dicontohkan beliau kasyabu amrod, seperti mimpi berjumpa pemuda yang sangat tampan. Ini sebenarnya disinggung beliau dalam bab-bab yang telah lalu. Kalau kita melihat pemuda yang sangat tampan, tak pernah terlihat di dunia pemuda seperti itu adalah tajalli cahaya ketuhanan. Tajalli cahaya ketuhanan, nurjatnya gitu ya. Lambang atau menunjukkan sifat jatnya, karena sifat jat Allah itu seperti pemuda gagah yang sangat tampan. Itulah yang disebut Nabi dalam hadisnya, ya, ra'aitu rabbi bi suratin syabun amron, aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Jadi pemuda sama tanggal itu adalah sifat pemuda gagah. Allah itu maha hebat gitu ya, gagah, kemudian suci dan jamal, indah. Dan ahli surga itu disifati dengan jurdun, murdun, kuhlun. Kan ahli surga itu tampak mereka itu adalah elok sekali, bercelak matanya, dan dia seperti memang pemuda yang sangat tampan. Nggak ada di surga itu nenek-nenek. Bahasa Nabi kan begitu. Semuanya jadi muda. Jadi kalau kita melihat pemuda yang sangat tampan, itu dia. Yang sebagian mursyid yang lain menyebut, apabila kita bermimpi melihat wanita yang sangat cantik, yang tidak pernah kelihatan di dunia, itu sama takwilnya, ya. Sama takwilnya. Saya kaget juga ketika saya mencari di Google takwil melihat wanita cantik dalam mimpi. Ternyata di Primbon Jawa mengatakan siapa yang melihat wanita cantik dalam mimpinya itu pertanda dia sedang mengenal Tuhannya, makrifat kepada Allah gitu, mengenali Allah. Nah, kok ada hampir sama gitu ya, kaget juga saya ketika saya lihat, ya.
Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sebut Allah itu bisa mentajalikan sifat af'alnya, termasuk mentakwilkan asmanya dalam bentuk alama yasha, apa saja yang dia sukai ya. Bisa nanti bentuk pemuda, bisa bentuk cahaya. Jumpa dengan Nabi Musa bentuk cahaya api. Kenapa? Karena hati Nabi Musa mencari atau membutuhkan api, maka Allah bertajalli dalam bentuk api gitu ya. Maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan melihat pemuda sangat tampan itu adalah surah tajalli al-haq bi sifati rububiyah. Itu adalah bentuk tajallinya Allah Ta'ala dengan sifat ketuhanannya. Itu tajalli ala mir'atir ruh. Dia tajalli di cermin ruh, cermin qalbu, cermin ruh kita gitu ya. Itulah yang disebut, istilah beliau menyebutnya dengan tiplul ma'ani, bayi maknawi, hakikat diri, diri sejati. Nah, kadang-kadang orang nyebutnya diri sejati, hampir sama sebenarnya. Li'annahu murabbal jasad, dialah yang menjadi pembimbing, murabbinya jasad kita ya. Wasilata bainahu wa bainar rabb, dia menjadi perantara antara seorang hamba dengan Tuhannya. Waqala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, laulal murabbi lamma arabtu rabbi, sekiranya tidak ada murabbi maka aku tidak mengenal Tuhanku. Jadi kalau kita pahami di sini, tiplul ma'ani inilah yang mengenalkan kita dengan zat atau sifat zat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tiplul ma'ani ini bahagian dari sifat yang dekat dengan zat. Dia dah disebut dengan murabbi. Jadi laulal murabbi, sekiranya tidak ada, tidak pakai bantuan tiplul ma'ani, ruh kudsi dalam bahasa lainnya, ruh kudsi ya. Laulal murabbil lama arabtu rabbi, maka aku tidak akan kenal dengan Tuhanku. Jadi yang mengenalkan kita kepada wilayah zat itu nanti tiplul ma'ani. Makanya beliau mengatakan nanti kita melihat zat Allah itu pakai tiplul ma'ani di akhirat, baru kelihatan zat aslinya ya. Wa hadzal murabbi murabbil batin. Yang dimaksud murabbi di sini adalah murabbi batin. Wa huwa innama yahsulu bisababi tarbiyati murabbiz zahir bil talqin. Dan dia bisa diperoleh setelah kita mendapat pembimbing jasad, mursyid. Ya, pembimbing jasad, tarbiyatan murabbi, yang mengajari kita secara jahir dengan melaksanakan talqin. Nah, itulah yang disebut dengan baiat tarikat talqin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari siapa? Dari para nabi. Nah, kalau udah nabi, para nabi enggak ada, siapa lagi? Para wali. Ya, yang mereka itu hati mereka terbimbing. Ya, kalau hati mereka tidak terbimbing oleh tiplul ma'ani, tak bisa menjadi pembimbing murabbi. Nah, mereka yang sudah mengenal ini diri sebenar diri, ruh kudusi mereka, inilah nanti yang membimbing. Ya. Maka kata beliau, masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila kita sudah dibimbing ruh-ruh ini, kata beliau, tidak akan dibimbing oleh ruh-ruh lainnya. Ya, kalau sudah ada pembimbing ini, maka tidak dibimbing oleh luar. Yulqir ruh min amrihi ala may yasha. Ini dalilnya beliau buat. Allah yulqir ruh, Allah meniupkan ruh atau mempertemukan ruh kita, diri kita dengan ruh tiplul ma'ani, dengan ruh kudsi itu, dengan perintah Allah kepada orang-orang yang dia kehendaki dari hambanya. Nah, wa talabul mursyid li ajli hadzal ruh, maka beliau mengatakan talabul mursyid lazimun. Nah, di sini dibuatnya ajli, di kitab yang saya pegang lazimun. Oleh karena itu mencari mursyid ini menjadi apa? Menjadi wajib. Nah, sebenarnya wajib cari mursyid itu supaya ada yang membimbing rohani kita. Kenapa? Alladzi yuhibil qalbu, karena dengan mursyid yang membimbing itulah qalbu kita bisa hidup dan kita bisa mengenali Allah, wa ya'rif bih, maka kita bisa ma'rifat, kenal dengan Allah.
Maka pahamilah, kata beliau, paham. Kenapa beliau berpandangan wajib mencari mursyid? Logikanya begini Bapak Ibu, kalau kita mau umroh, kita kan pertama kali pergi ke Mekah Madinah, maka kita wajib akliyah, katakan saja wajib akliyah ya, ini wajib ijtihadi namanya. Wajib ijtihadi akliyah kita punya mutawif. Benar? Ya, ada nggak diperintahkan dalam Quran hadis kita wajib punya mutawif? Nggak ada. Secara tekstual tidak ada. Tapi secara akliyah diijtihadkan. Nah, namanya wajib ijtihadi. Wajib. Kenapa? Kalau nggak ada mutawif, nggak ngerti kita di mana tempat ihram. Umroh pertama, bagaimana kita ngelilingi Ka'bah, bagaimana antara syai antara Safa dan Marwah. Bingung kita nanti kalau nggak ada mutawif yang bimbing umroh itu. Itu amalan jahir. Nah di alam jahir, alam nyata, amalan jahir kita butuh murabbi. Bagaimana mungkin di alam ruh, di alam rasa kita tidak butuh pembimbing guru? Nah, itu tidak benar jadinya. Maka pembimbing rohani itu sebenarnya lebih utama daripada pembimbing jasmani. Kenapa? Karena rohani kita lebih utama dari jasmani kita. Logikanya kan begitu. Maka beliau mewajibkan ini untuk mencari mursyid itu. Kenapa? Kalau nggak ada mursyid, siapa yang bimbing rohani kita? Maka dikenal bapak ruh kita itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Terus nyambung-nyambung sahabat, wali dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, wali dari kalangan tabi'in, terus sampai hari ini tersambung. Nah, itulah bapak ruh kita. Kalau bapak jasmani kita, orang tua jasmani kita, ayah mak kita. Karena makanya dalam tarikat itu disebut jasad kita ini bukan milik kita. Jasad kita ini milik ayah dan mak kita. Kenapa? Karena percampuran antara ayah dan mak kita lah tercipta jasad ini. Ini milik mereka. Tapi ruhani kita itu ada orang tuanya sendiri. Itulah Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Jadi orang tua ruhani ada orang tua jasmani. Maka disebutlah dalam istilah tasawuf bapak ruhani, bapak ruh kita itu Nabi Muhammad. Tapi kalau orang tua jasmani kita itulah ayah dan ibu kita. Nah, maka disitulah kita harus sebenarnya mencari orang tua ruhani kita. Ya, kalau kita nggak ada orang tua ruhaninya, orang nggak ada orang tua jasmaninya, dibilang orang kita anak haram kan? Nggak ada ya mak kita. Disitulah pentingnya sebenarnya kita memiliki mursyid, ya. Beliau menganalisisnya begitu. Qala Imam Ghazali rahimahullah alaih, maka Imam Ghazali mengatakan ini, yazuzu ayyura rabbal fil manam. Bisa jadi seseorang melihat Tuhannya dalam mimpi, dalam bentuk jamilah ukhrawiyah ala hadzal ta'wil madzkur. Dalam bentuk yang sangat indah. Ya, sangat indah. Dan bentuknya ukhrawi. Ini adalah seperti takwil yang disebutkan tadi katanya. Ya. Berdasarkan takwil tersebut, Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, pembimbing ruh ini adalah sebuah perumpamaan yang diciptakan Allah. Ya, jadi pembimbing ruh itu adalah perumpamaan yang diciptakan Allah. Munasabah. Dia bukan laisal hakikatuz zatiyah. Dia bukan zat Allah. Nah, itu kan. Makanya saya sering nggak setuju kalau ada kajian tasawuf itu modelnya belak-belakannya kurang mengganggu di telinga, di hati juga. Hakikat zat Allah itu Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad itu tajallinya diri ini. Jadi hakikat Allah itu dini. Nah, itu nggak suka saya begitu. Hakikat zat itu bukan ini. Ini asar, tajalli asar. Nah, kalau hakikat zat Allah itu nanti Muhammad, ya Muhammad bisa disembah dong. Apa bedanya kita dengan orang Nasrani nyembah Nabi Isa? Ya kan? Kalau hakikat zat Muhammad, Muhammad itu adalah Allah katanya. Nah, itu mengganggu, ya. Tapi kalau hakikat zat Muhammad adalah dari nur zat Allah, iya.
Karena khalaqtu min nuri wajhi, aku diciptakan dari nur wajah Tuhanku, nur zatnya. Maka Imam Sajili kan membuat sholawat itu, sholawat nur jati namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri zati was sirri sari. Nah, nur jat. Ya. Ada nanti Bapak Ibu akan lihat di TikTok banyak sekali, termasuk di YouTube. Ada itu mursyid yang sangat berani dia. Ustadz apa namanya itu? SAG. Wah, itu agak susah itu. Salah-salah orang bisa sesat itu. Ya. Lebih aman kita mengkajinya seperti Syekh Abdul Ghazali ini, wali kutub kan. Imam Ghazali pun begitu mengatakan. Jadi walaisal hakikat zat, bukan itu hakikat zat Tuhan. Laki-laki yang sangat tampan tadi. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala munazzih. Karena Allah itu suci dari bentuk, nggak ada bentuk, zatnya itu nggak ada bentuk. Nah, jadi untuk menampilkan dirinya, dia membutuhkan bentuk makhluk. Allah itu tidak pakai bentuk zat aslinya, nggak ada bentuknya. Kalau berbentuk masih berbentuk makhluk namanya, yang diciptakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memahami ini saya ulangi. Allah itu sering bertajalli dengan orang soleh yang kita jadikan panutan atau orang baik gitu ya. Maka Abah Hanom itu ketika memahami ayat Al-Quran, ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh Julaiha, walaqad hammat biha wa hamma biha, Julaiha pingin, dia pun pingin, laula ro'a burhanun, sekiranya dia tidak melihat burhan. Nah, di situ disebut burhan. Burhan itu tanda. Burhan itu tanda kenyataan, tajallinya Allah. Cuman Allah tak sebut dalam bentuk apa. Jadi di tingkat Nabi, Rasul, termasuk orang-orang tarikat nanti, itu ketika kita dilarang Allah, nanti Allah akan bertajalli. Ketika bertajalli untuk para nabi, misalnya beda-beda. Bisa terjalli dalam bentuk pemuda sangat tampan, tajalli dalam bentuk api untuk Nabi Musa, bentuk cahaya di Bukit Sur Sina. Ya. Dan untuk Nabi Yusuf tajalli dalam bentuk burhan. Allah tak sebutkan bentuknya apa, hanya burhanan. Ya. Bentuk nyata saja. Maka tatkala dia lihat nyata bukti-bukti tanda-tanda kami, burhanun. Nah, burhanun itu kalau di dunia tarekat, saya ulangi, mungkin dulu pernah saya sebut, itu nanti akan tajalli Allah dalam bentuk wajah mursyid. Maka ketika kita mau membuat yang buruk, itu nanti kebayang wajah mursyid kita itu tanda dilarang. Allah melarang kita melakukan itu, Pak. Bagi yang tidak bertarikat, supaya mudah memahaminya, yang tidak bertarikat, ini mohon maaf nih, ada seorang bapak mau selingkuh sama pelacur. Begitu dia mau selingkuh, terbayang wajah istrinya di rumah, terbayang wajah anaknya. Nah, wajah istri itu tempat tajalli Allah namanya. Tajalli sifat, tajalli af'al, bukan zatnya. Bukan istri itu Tuhan kita, bukan istri itu zat Allah, bukan begitu. Tapi itulah tajalli Allah. Terbayang kita istri kita. Itu melarang. Itu Allah yang ingatkan kita. Sebab kalau Allah mengingatkan kita langsung, nggak ada bentuk, nggak ada suara, nggak ada apanya, bagaimana dia cara mengingatkan kita kalau nggak ada bentuk? Sementara kita makhluk yang berbentuk. Paham? Ya harus match. Nah, begitu dia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka orang mutarikat itu, seperti kemarin sepupu saya, dia bawa orang Tuan saya. Baru satu kali ketemu. Nah, ketika ketemu, udah. Setelah silaturahim pulang. Tiba-tiba dia ternyata kerjanya di sungai. Dia di sungai mancing, cari ikan apa semua, datang buaya. Itu kakinya sudah dimakan buaya. Dia baru sekali ketemu dengan Tuan Syekh dan dia senang, bahagia ketemu dengan Tuan Syekh. Dia panggil nama Tuan Syekh itu. Tuan Syekh, tolong aku. Muncul wajah Tuan Syekh di situ, kebuka. Jadi apa namanya? Mulut buaya itu kebuka. Langsung bisa dikeluarkannya kakinya. Hampir putus kakinya.
dan dia melihat nyata di situ, Tuhan saya kebayang. Itu bantuan Allah karena dia percaya dengan orang yang dekat sama Allah gitu loh. Nah, orang-orang sebelah, orang-orang seperti orang Salafi, mereka sering memfitnah orang tarikat. Itu syirik, nyembah guru. Enggak. Guru itu selalu dijadikan tempat tajalli sifat Allah. Guru mursyid, karena itu guru rohani kita, bapak rohani. Nah, maka itulah saya sebut, kalau enggak mengkaji ilmu tarikat, ya sering salah paham tentang tarikat. Dianggap orang tarikat nyembah guru, enggak. Tapi guru itu sering dijadikan Allah tempat tajalli. Nah, maka ada kan riwayat itu mengatakan Yazid Bustami, ketika Yazid Bustami itu bawa muridnya, mereka ketinggalan kapal, nunggu kapal lama ya. Nah, zaman dulu kan kapal itu sehari belum tentu ada satu ya, kadang ada yang 2 hari sekali baru datang kapal. Mereka nggak ada kapal, jalan di atas air. Kata Yazid Bustami, nanti kamu sebut namaku ya, nanti saya sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia Yazid Bustami baca Bismillah, jalan di atas air. Muridnya kan terpikir, dia pakai syariat, kayak logikanya, Syekh ini baca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa aku nggak baca Bismillahirrahmanirrahim aja? Ngapain aku sebut ya Syekh Yazid Bustami, kenapa harus sebut gitu, sebut nama Tuhan saya, kan lebih utama sebut nama Allah katanya. Akhirnya dia robah bacaannya, dia sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tenggelam dia. Kamu ngomong apa? Sebut nama saya, sebut namanya, baru dia naik lagi jalan dari saya. Ketika ditanya, Syekh kenapa aku baca, kau suruh baca menyebut namamu sementara engkau menyebut nama Allah? Ya, beda, aku sudah kenal Allah, aku sebut nama Allah langsung kulihat Allah Ta'ala. Sedangkan engkau belum kenal sama Allah, kenalmu cuman masih sama aku, katanya, sebut saja namaku. Artinya itulah fungsi mursyid tadi. Fungsi mursyid itu dia menjadi rabitah, menjadi wasilah untuk sampainya kita kepada Allah. Sampai seperti itu ada riwayat. Itu menunjukkan sebenarnya, terlepas dari riwayat ini benar atau tidak, tapi ini banyak diriwayatkan dari beberapa kitab. Ini menunjukkan bukan dia menyembah mursyid, tetapi dia menyembah Allah. Tetapi dia yakin mursyidnya itu karena kedekatannya kepada Allah, maka dijadikanlah mursyid itu sebagai perantara. Ya. Nah, maka disitulah nanti terjadi khilaf. Kalau di dalam tarekat mursyid itu dijadikan rabithah, perantara. Maka di dalam zikir nanti, kalau kita mau zikir, itu kita merabithah dulu ke mursyid. Satukan hati rasa kita dengan mursyid. Begitu nyatu hati rasa kita dengan mursyid, baru kita menghadap Allah. Kenapa begitu Ustaz? Karena kalau kita sudah nyatu rasanya dengan mursyid, maka rasa mursyid, ma'rifat mursyid kita akan peroleh. Kita seperti di bawah. Ibaratnya kita mau, tetangga kita mau berangkat ke Masjid Istiqlal. Ya. Tetangga kita punya Pajero. Dia mau berangkat sama teman-teman yang lain 3 orang. Nah, kita ikut, nimbrung, saya ikut lah ya, oke, naik. Nyampe nggak kita ke Istiqlal? Nyampe, karena kita ngikut kendaraannya gitu. Nah, tapi kalau kita nggak ngikut, ya kita nggak nyampe. Apalagi kita jalan kaki, nyampe tapi lama gitu. Nah, itu fungsi mursyid tadi. Kira-kira begitulah melogikakannya ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka bagi orang yang paham di dunia tarekat, dia amalkan, dia pahami, dia rasakan, maka tidak ada syirik di sana. Karena orang tarekat lah yang sebenarnya paling kenal dengan Allah, dan mereka bisa membedakan mana Allah, mana makhluk. Ya. Tapi bagi orang yang tidak mendalami, tidak mengamalkan, tidak paham, selalu menjadi fitnah bagi dia. Dia kira orang tarekat itu nyembah gurunya, nyembah apa? Syirik, dikit-dikit syirik. Nah, syirik katanya. Padahal kadang-kadang dia yang kadang-kadang tak paham sama Tuhannya, tak kenal sama Allahnya, sampai-sampai tidak kenal Allah itu dianggapnya bertempat di langit. Kalau bertempat di langit, jadi seolah-olah dia tak ada di bumi. Kalau tak ada di bumi kan membahayakan. Berarti hantu setan aja yang ada di bumi gitu kan.
Itu sebenarnya tauhidnya salah kan logikanya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini langsung aja kita ambil ininya ya, intinya. Api yang menjadi penjelmaan Allah pada Nabi Musa itu pada hakikatnya adalah cahaya, tapi kemudian disebut api karena disesuaikan dengan dugaan Nabi Musa yang saat itu sedang mencari-cari api. Ana inda abdi zonnibi, saya sesuai dengan sangka hambaku. Karena dia cari api, sebenarnya itu cahaya, tapi karena dia cari api, maka ditampilkanlah Allah api supaya Musa datang. Dan ketika Allah bertajalli pada pohon, tidak berarti bahwa manusia lebih rendah derajatnya dari pohon. Nah, jadi Allah bertajalli dalam bentuk pohon rindang itu yang ada apinya tadi. Tapi bukan itu Allah. Tapi kok bisa ngomong? Ya Musa innani anallah. Hei Musa, akulah Tuhanmu. Enggak ada bentuknya. Tiba-tiba dia merasa dipanggil, kan gitu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti bisa terjadi seperti dialami Abu Yazid Bustami. Maha suci aku, betapa agungnya aku. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan di dalam jubahku ini ada Allah, tak ada selain Allah. Itu maksudnya adalah mereka melihat tajalli sifatnya. Mereka fana dalam kondisi tidak melihat dirinya sendiri. Yang dilihat hanya tajalli sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak contoh lainnya kata beliau. Terkait bimbingan rohani harus selalu ada keserasian munasabah. Orang yang di tingkat dasar tidak mempunyai keserasian antara dia dengan Allah Ta'ala dan antara dia dengan nabinya, maka dia harus berada di bawah bimbingan orang yang telah mendapat pembimbingan Allah Ta'ala. Orang di tingkat dasar hanya mempunyai serasi atau serasi dengan seorang wali, yakni keserasian dari sisi-sisi sama-sama manusia. Seperti halnya Nabi Muhammad di saat hidupnya, di saat Nabi hidup di dunia, manusia tidak memerlukan pembimbing lain selain Nabi. Tapi ketika beliau wafat, maka manusia membutuhkan bimbingan pengganti Nabi, para wali. Begitu pula para aulia, para wali ketika mereka berta'alluq dengan alam akhirat, ya, kalau sudah meninggal maka tidak bisa lagi membimbing langsung pada manusia mencapai tujuan. Tetapi yang membimbing adalah wali-wali yang hidup. Maka berguru kepada yang meninggal ruhani itu tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa ada mursyid yang hidup. Maka sebahagian mursyid-mursyid yang berguru kepada rohani itu diwajibkan berguru kepada mursyid yang hidup. Karena yang rohani dia sudah tidak mendapat tugas atau tidak ada keserasian dan bisa menghasilkan kesalahpahaman kalau hanya mengandalkan ajaran dari ruh itu sendiri. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Adapun terhadap wali yang derajat kewaliannya masih di masa hidup, maka orang yang di tingkat dasar masih memiliki keserasian dengannya, karena wali semacam ini memiliki dua unsur, yaitu ta'liq dan tajrid. Ta'liq kepada kehidupan dunia, tajrid kepada kehidupan akhirat, gitu ya. Kemudian beliau menjelaskan juga ruh jismani ini membimbing jasad kita. Kemarin kan disebut ada 4 lapis ruh. Kalau ruh ruwani itu membimbing qalbu kita. Kalau ruh sultani itu membimbing kepada mata, hati, fuad. Dan ruh kudusi membimbing pada sir. Inilah rahasia antara Allah dan manusia. Ana sirruh, yang dimaksud dengan sir itu kan. Dan kata beliau, yang menerjemahkan firman Allah ke dalam hati kita yang mampu adalah ruh kudusi. Jadi ketika Allah memberikan petunjuk kepada kalbu kita, yang memahaminya, menerjemahkannya nanti adalah ruh kudusi kita. Nah, maka di tingkat wali, karena dia sudah mengenal ruh kudusinya, tiplul ma'aninya, yang kenal dengan Allah, itulah nanti yang membimbing, menerjemahkan maunya Allah. Ya. Nah itulah kalau bahasa kita itu disebut dengan suara hati, hati nurani, ya kan? Hati nurani itu dia paham maksudnya Allah Ta'ala. Nah,
Ya, tergantung kita. Diri kita paham nggak kata-kata hati nurani? Nyambung nggak ke diri kita? Kalau belum nyambung, berarti belum bersih. Kalau sudah nyambung, maka Syekh Sidin Jenara dia belak-belakan saja dalam kitab Ma'rifatnya. Apa dia bilang? Manusia ini bisa dapat wahyu, tapi bukan nabi. Kenapa? Wong lebah aja bisa dapat wahyu kok. Wauha ilan nahli, kami wahyukan kepada lebah, buatlah rumah-rumah di bukit. Masa lebah bisa dapat wahyu, manusia nggak bisa dapat wahyu? Goblok nggak? Wow, begitu dia. Wong lebah aja dapat wahyu kok katanya. Itu binatang lebah itu. Masa manusia nggak bisa dapat wahyu? Nggak, wali nggak bisa dapat wahyu? Ya nggak logis. Cuma kata beliau, walaupun kita dapat wahyu, kita tidak dianggap sebagai nabi. Karena nabi sudah selesai, ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau belak-belakan ngomong gitu. Dan dibuktikan dengan Quran kan, ada dalilnya. Bukan omong-omong begitu aja. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati. Kemudian dalam mimpi ini nanti kita akan melihat binatang-binatang. Ini namanya mimpi ampusi yang muncul dari akhlak tercela. Inilah yang diurai beliau, Bapak Ibu. Dulu saya sebut dengan istilah wajah ruhani. Jadi kalau kita masih tercela, nanti kita akan ketemu mimpi. Kalau ketemu harimau, itu melambangkan jiwa kebinatangan kita sombong. Maka itu harus kita bersihkan. Kalau ketemu kita mimpi singa, itu orangnya ujub, suka sombong, mirip kayak harimau. Kalau ketemu beruang, itu orangnya suka pemarah, selalu ingin mengalahkan orang lain. Ketemu serigala, itu suka barang haram subhat. Ketemu anjing, itu orangnya hubud dunia, ya, dan suka memaksa urusan dunia. Ketemu babi, itu berarti sifat kita pendendam, dengki, tamak, suka mengikuti syahwat. Jadi binatang-binatang yang kita temui dalam mimpi itu menunjukkan sifat kebinatangan dalam diri. Maka ketika kita nanti, kalau pengalaman saya dulu, sebagian kawan-kawan juga dalam suluk, nanti kita diperlihatkan itu. Ya, waktu zikir itu nanti diperlihatkan kita. Bisa dalam mimpi, bisa dalam kondisi antara sadar dan tidak saat zikir. Ketemu kita terlihat wajah atau jiwa sifat kebinatangan kita. Kalau sifat kebinatangan itu berubah jadi manusia, berarti kita sudah bisa mengatasinya sempurna. Atau kalau binatang itu mati, berarti dia sudah kalah. Sudah bisa kita kendalikan sifat kebinatangan diri kita. Tapi kalau masih berwujud dan dia masih kuat, itu tandanya yang menguasai diri kita ini, sifat kebinatangan kita masih kuat. Nah, dan orang-orang yang tidak mau membersihkannya, itulah yang nanti ruhnya, ruh jismaninya itu atau sukmanya itu dalam bentuk binatang. Mati dia, itulah nanti menurut sebagian ulama yang menjadi siluman atau korinnya. Ya, korinnya itulah yang menjadi siluman nanti. Karena korinnya itu tidak bersih. Ya kayak binatang. Jadi siluman-siluman itu bangsa jin. Ada yang bangsa dari jiwa manusia yang dia tidak bersih turun menjadi derajatnya. Menurut sebagian ulama begitu, ya. Makanya penglihatan kasyaf yang melihat ada siluman ular, siluman ini itu sebenarnya dari korin dan dari jiwa manusia yang rusak. Kunu kirodatan khosyin, jadilah kamu kera yang hina, kata Allah kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi menjadi kera yang hina bukan jasadnya, tetapi ruhnya, jiwanya dikutuk Allah jadi kera. Nah, menurut Allah gitu. Jadi ruhani mereka, jiwa mereka jadi kera, Pak. Sifat kebinatangannya kera. Nah, bukan jasadnya. Kalau jasadnya sampai sekarang kita lihat orang Yahudi nggak ada yang bentuk kera kan? Ada nggak di Israel sana orang Yahudi jadi kera? Nggak ada. Ya. Walaupun mungkin sebagian ulama juga mengatakan jadi kera ya itu kera-kera yang di hutan-hutan itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kirdun itu sifat kebinatangan juga. Nah, kalau kita ketemu itu, itulah harus dibersihkan dan itu bisa dibersihkan dengan zikir-zikir tarekat sehingga nanti sifat kebinatangan itu hilang dari diri kita, ya.
Baik, saya kira itu saja inti dari buku ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau tanya silakan.